semangat ya adik-adik. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu pada hari ini, kita mau berdoa dulu. Semuanya buka tangan dan tutup mata. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, karena kami boleh beribadah kembali kepadamu ya Bapak. Walaupun saat ini Tuhan kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan Engkau hadir bersama kami, Engkau ada di tengah-tengah kami bersama dengan keluarga kami, dan ya Tuhan Engkau memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami serahkan juga ibadah pada hari ini juga Tuhan bersama dengan firman yang akan difirmin oleh Kak Rahel. Kiranya Tuhan berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Wah sih. Ini tuh sebenarnya terlalu pagi buat Kak Rahel kalau masih ngantuk. Jangan-jangan adik-adik yang di rumah juga saat ini masih males-malesan ya? Kayaknya deh. Kayaknya nih Kak. Wah, kalau gitu Kak Desi mau ajak Kak Rahel juga adik-adik yang ada di rumah. Kita mau renggang-renggangin badan kita dulu supaya kita semangat tujuh nama Tuhannya. Lagi dikit tiba. Iya, Kak Rahel ikutin gerakan Kak Desi. Oke. Sekarang coba tangannya ke sini Kak Rahel. Oke. Kita hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Stop Kak Rahel. Kak Desi lupa nih, jangan-jangan adik yang di rumah juga masih pada duduk. Adik-adik semuanya bangkit berdiri dulu. Biar kita olahraga dulu sebentar sebelum kita memuji nama Tuhan. Oke. Sudah berdiri ya? Udah ya adik-adik ya. Kalau gitu sekarang semuanya tangannya ke sini. Ikutin gerakan Kak Desi. 1, 2, 3. Ganti Kak Rahel. 1, 2, 3. Ke depan. Kayak gini. 1, 2, 3. Nah, gimana? Udah pada tarik belum ototnya Kak Rahel? Udah ya, lumayan ya. Sekarang gini-giniin dulu lah Kak Rahel biar agak relax, biar agak santai. Oke deh, pasti semua adik-adik yang di rumah sudah semangat memuji nama Tuhan? Harus dong. Kalau gitu, kita mau angkat pujian. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Musik. Siap-siap tangannya ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kakinya Kak Rahel. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama. Pundaknya Rahel. Pundakku ke depan, pundakku ke belakang, pundakku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama seluruh tubuhnya. Tanganku ke depan, kakiku ke depan, pundaknya ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama. I love you Jesus. Deep down in my heart, I love you Jesus. Deep down in my heart, think about it. Deep down, deep down in my heart, think about it. Deep down, deep down in my heart. Sekarang adik-adik yang ada di rumah boleh duduk lagi. Tapi kita Kak Rahel masih tetap berdiri. Iya. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tentunya akan dibawakan oleh Kak Rahel. Adik-adik, sebelum kita mau dengerin firman Tuhan, Kak Desi mau tanya dulu sama Kak Rahel. Kira-kira firman kita kali ini temanya tentang apa sih Kak Rahel? Temanya tuh tentang sekarang ya sekarang. Sekarang ya sekarang. Apa tuh artinya ya? Mau melakukan gitu Kak maksudnya? Pokoknya sekarang ya sekarang. Sekarang ya sekarang adik-adik.
Kalau gitu sebelum kita mau dengerin firman Tuhan, Kak Rahel pimpin kita doa dulu. Yuk, mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kami bisa beribadah lagi sekolah minggu secara online di YouTube. Tuhan bersyukur karena ada Kak Rahel, Kak Desi, dan adik-adik di rumah, juga mama papa mungkin Tuhan, sehingga kami bisa beribadah bersama-sama. Kami sudah memuji nama Tuhan, kami mau berdoa, kami juga mau mendengarkan firman Tuhan setelah ini. Tolong Tuhan berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Bantu kami mengerti firman-Mu Tuhan, dan bantu kami untuk melakukannya juga dan mengingatnya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, kami berserah. Amin. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Kak Rahel yang akan bawa ceritanya. Kak Desi, Ya. Kak Desi tahu nggak apa itu tentara? Tentara itu kayak semacam polisi, Kak Rahel. Betul, mirip-mirip ya, tentara Mm-mm. sama bapak polisi itu yang jagain negara inilah, intinya kayak gitu. Mm-mm. Nah, Kak Desi tahu nggak kalau tentara itu ada macam-macam? Pangkatnya Iya, oh ada yang paling bawah, ada yang paling atas, bos-bosnya. kayak prajurit. Itu yang paling bawah. Perwira. Prajurit itu paling bawah, perwira itu yang paling nggak paling atas juga sih, tapi bosnya lah. Lebih gitu, di atasnya Kak Desi. prajurit ya, Kak ya. Betul. Nah, Hmm. adik-adik tahu nggak? Jadi di Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 23 itu ada seorang perwira namanya Cornelius. Wah, adik-adik di rumah pasti pada ribet Kak ngomongnya. Susah Karena ya? namanya panjang. Coba Kak Desi ajarin adik-adik di rumah dulu ya, Kak Rahel ya, sebelum kita masuk firman Iya, nih. benar. Coba adik-adik kita belajar. Cornelius. Coba 1, 2, 3. Cornelius. Sekali lagi. Cornelius. Cornelius. Oke, udah pada bisa nih adik-adik di Iya. rumah, Kak. Nah, adik-adik, namanya Cornelius kayak bukan nama orang Indonesia ya. Kayak orang-orang dari daerah ke timur-timuran sana, Kak. Iya betul. Cornelius itu adalah seorang perwira Romawi, adik-adik, Wah. yang saat itu tinggalnya di Palestina. Di Palestina. kota Kaisarea. Kaisarea. Iya. Nah, suatu hari Bapak Cornelius ini, Bapak Cornelius ini sekalipun orang Romawi, bukan orang Yahudi, Kak, Mm-mm. tapi dia itu takut akan Tuhan. Wah, dia orang yang baik ya, Kak. ya, Betul. tentunya. Contohnya apa? Alkitab mencatat dia itu rajin berdoa. Adik-adik rajin berdoa nggak? Tentu rajin berdoa. Udah gitu adik-adik di rumah juga rajin beribadah. Iya benar. Terus dia juga rajin memberikan sedekah atau beramal gitu. Suka berbagi. Betul. Nah, Bapak Cornelius ini kan takut akan Tuhan. Suatu hari dia itu dapat penglihatan, adik-adik. Penglihatan itu kayak apa ya, Kak, maksudnya ya? Penglihatan ya kayak melihat biasa aja, tapi yang dilihat itu hal yang luar biasa. Kayak gimana tuh, Kak, yang dilihat oleh Bapak Cornelius saat itu? Waktu itu Bapak Cornelius ngelihat ada malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan bilang kayak gini sama dia, Cornelius, jemputlah seseorang di Yope. Yope. Iya, Yope itu di mana ya, Kak? Yope itu di Israel. Oh, di Israel. Iya, Kak Desi. Kalau di Israel itu berarti di sana itu siapa yang dijemput ya, Kak ya? Nah, adik-adik masih ingat gak nama murid Tuhan Yesus? Siapa aja? Ingat dong. Oh iya, ada lagunya ya, coba Kak Desi nyanyiin. Simon Petrus. Oh, itu Kak. Baru Simon Petrus, Kak. Itu jawabannya, Kak. Iya, cuma satu yang dijemputnya itu Bapak Simon Petrus. Bapak Simon Petrus saat itu tinggal di Yope, adik-adik di Israel di Yope. Terus Bapak Simon Petrus itu yang harus dijemput oleh Bapak Cornelius. Terus Kak, waktu dijemput Bapak Tunggu Petrus dulu ada sih. Adik-adik, Palestina ke Israel tuh cukup jauh ya, karena kan beda negara. Wah, jauhnya itu kayak dari Indonesia ke mana, Kak? Ke Malaysia atau Singapura. Oh, Adik-adik kan pernah ke Malaysia atau Singapura nggak? Kalian sih pernah nggak? Pernah, tapi Apa? naik pesawat, Kak. Naik pesawat. Kalau- Zaman dulu belum ada. Nah, itu dia, Kak. Kalau zaman dulu pasti terasa jauh dan lama tentunya, Kak. Dan lelah banget, capek banget pasti kan sih. Kalau naik pesawat kan gampang, tinggal ke bandara, duduk, diam, Iya. ada AC, udah nyampe 2 tiba-tiba. jam sampai, Kak. Iya, tapi kalau di sana, wah lama ya. Bisa tuh kadang sih Pak Cornelius kalau tidak taat, Pak Cornelius bisa aja nolak. Malaikat apa sih? Aku capek, nggak mau jauh kayak gitu. Tapi di dalam Alkitab kadang sih tertulis Bapak Cornelius Bapak Cornelius taat
dia tidak menunda-nunda. Dia benar-benar langsung saat itu diperintahkan ya saat itu dilakukan. Sekarang ya sekarang. Oh, sesuai tema yang tadi. Betul. Sekarang ya sekarang. Jadi ini maksudnya, Kak. Betul, Kak Desi. Jadi maksudnya tuh kalau disuruh sekarang ya sekarang dilakukan, alias taat. Taat adik-adik. Nah, terus Bapak Cornelius kan taat, tapi bukan Bapak Cornelius yang pergi. Yang pergi itu adalah satu orang prajurit bawahannya dan juga 2 hambanya Bapak Cornelius. Jadi bertiga. Oh, jadi dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan tadi. Betul. Dia menyuruh prajuritnya dan juga hambanya untuk menjemput Bapak Petrus. Betul sekali. Terus pas udah nyampe di sana, Bapak Petrus kira-kira bingung nggak ya, Kak? Pasti juga Bapak Petrus mau dong, Kak. Seharusnya ya, karena kan Iya. udah Yesus. Coba dibuka lagi Alkitabnya, Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai 23, dicari adik-adik. Kalau adik-adik mencarinya dan berhasil menemukannya, adik-adik akan membaca di situ Bapak Petrus ternyata mengalami penglihatan juga berupa mimpi. Mimpi apa tuh, Kak? Mimpinya di situ dia ada dengar suara malaikat Tuhan lagi. Malaikat Tuhan bilang apa lagi tuh, Nah. Kak, sama Bapak Petrus saat itu? Dengerin ya adik-adik, Bapak Petrus, malaikatnya bilang kayak gini ke Bapak Petrus. Petrus, nanti akan ada yang jemput kamu. Mau nyambung ya sama yang tadi Pak Cornelius. Petrus, nanti ada orang yang jemput kamu. Kamu harus pergi dan memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Nah, kira-kira Bapak Petrusnya mau nggak ya, Kak? Taat nggak ya dia? Kan jauh tuh adik-adik. Aduh, lagi asik-asik di Israel, di Yopen, entah ngapain kan, terus harus pergi ke Palestina. Ingat nggak ada pesawat? Iya, Ternyata pasti Bapak jauh. Petrus mau taat. Wah, baik sekali ternyata Iya. Bapak Petrus. Sekarang ya sekarang saat itu ketika dia lihat ada prajurit dan 2 hamba yang datang menjemput Pak Petrus langsung mau Gak bilang nanti dulu, Iya, saya mau begini, saya mau memberitakan firman dulu. Oh tidak, tapi dia langsung mau ya, Kak, ya? Betul. Pak Petrus tidak menunda-nunda. Pak Petrus langsung pergi juga bersama mereka ke mana kan tadi? Ke Palestina. Ke Kaisarea, rumahnya Kaisarea. Bapak Cornelius. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari Bapak Petrus dan Bapak Cornelius, Kak? Taat. Betul. Sekarang ya sekarang. Betul. Taat itu artinya patuh adik-adik, nurut. Nah, artinya kalau misalnya disuruh Langsung mau. Iya, contohnya disuruh apa ya Kak? Biasanya adik-adik Kayak sekarang nih, Kak, adik-adik lagi diminta sama orang tuanya, ayo udah jam berapa nih, udah jam Oh, sekolah 10. minggu. Waktunya sekolah minggu. Adik-adik kira-kira langsung nurut gak? Pasti nurut kan? Sekarang buktinya sekarang mereka lagi dengerin firman, lagi Betul. beribadah sama kita sama-sama sekolah minggu. Betul. Adik-adik, karena Bapak Cornelius dan Bapak Petrus itu adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, ya kan? Tadi kan di awal Karol cerita ya, Pak Iya, Cornelius iya. itu meskipun bukan orang Yahudi, dia orang Romawi, dia takut akan Tuhan, dia sayang sama Tuhan. Pak Petrus juga murid Tuhan Yesus bahkan kan? Sama, Nah. taat juga sama Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan, sayang sama Tuhan, itu adalah orang-orang yang taat atau patuh seperti itu. Kita kan katanya kita sayang sama Tuhan, sayang nggak adik-adik sama Tuhan? Sayang dong. Nah, berarti kita harus taat juga, belajar taat adik-adik seperti Bapak Cornelius dan Bapak Petrus tadi. Betul sekali. Contohnya disuruh mama apa, langsung sekarang ya sekarang. Nah sekarang nih, Kak, kan lagi pandemi corona. Iya. Adik-adik di rumah kan masih pasti pada masih agak susah, terbiasa dengan Oh, cuci tangan, pakai pakai masker kalau masker. keluar. Tapi karena kita udah dengerin firman, kita belajar dari Bapak Petrus dan juga Cornelius yang taat sama Tuhan, berarti adik-adik mulai sekarang juga mau taat, harus rajin cuci tangan. Betul. Juga jangan lupa pakai Masker kalau keluar rumah. Terus kalau misalnya adik-adik disuruh belajar, sekalipun itu online, nggak ada yang ngeliat, tetap harus taat. Tapi Kak, kalau misalnya nggak ada siapa-siapa nih, nggak ada mama, nggak Iya. ada papa, Iya. nggak ada kakak, nggak ada siapa-siapa nih, Iya. kira-kira adik-adik di rumah tetap taat nggak ya, Kak? Harus dong. Loh, Harus. Bapak Cornelius sama Bapak Petrus nggak ada yang lihat mereka kan? Yang tahu kan cuma malaikat Tuhan. Ya gitu. Tapi mereka tetap taat. Tetap taat. Sekalipun tidak ada mata yang melihat, tapi Tuhan melihat apa yang Tuhan kita perbuat. melihat. Jadi tetap taat ya. Sekarang ya sekarang. Kayak gitu. Semoga dimengerti ya sama adik-adik di rumah ya pelajaran Betul kita sekali. ini. Ingat, pesannya hari ini adalah taat. Iya, sekarang ya sekarang. Jangan ditunda-tunda karena ketaatan yang ditunda itu sebenarnya ketidaktaatan. Yuk, adik-adik kita mau tutup ibadah ini. Kita mau tutup firman Tuhan yang akan Karol bawa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa.
Tuhan, terima kasih karena Tuhan udah memberkati kami sehingga kami boleh mendengar firman Tuhan hari ini. Kami boleh dijelaskan, diceritakan mengenai teladan Bapak Cornelius dan Bapak Petrus yang ketika disuruh sekarang, ya sekarang juga melakukannya. Yang taat Tuhan, patuh, nurut. Kami mau jadi anak-anak Tuhan yang taat, patuh, dan nurut sama seperti Bapak Cornelius dan Bapak Petrus. Tuhan berkati kami agar kami bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Kita mau belajar jadi anak-anak Tuhan yang taat seperti Bapak Petrus dan juga Bapak Cornelius. Untuk itu adik-adik kita mau angkat pujian nih Kak Rahel. Oh ya, kayak ada pujiannya ya, ada lagu yang Mata mirip kan? Tuhan melihat apa yang kita. Jadi walaupun nggak ada mama, nggak ada papa atau siapapun yang melihat kita, kita tetap menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang taat. Kita mau angkat pujian, semuanya bangkit berdiri. Yuk, bangkit biar berdiri lebih lagi. semangat lagi. Iya. Adik-adik nggak lupa kan gerakannya? Tentunya nggak lupa Kak Rahel masih ingat? Kalau lupa nanti kakak lihat Kak Desi. Betul sekali. Ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita puji nama Tuhan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Wow. Oke adik-adik di rumah dan juga Kak Rahel, luar biasa hari ini pujian kita untuk Tuhan dan juga kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar dari Bapak Cornelius dan juga Petrus menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Wah, bersyukur ya Kak Desi kita udah dengerin firman Tuhan. Kita juga tadi mengangkat satu pujian. Kak Desi, Sekarang minggu ini pasti ada yang ulang tahun. betul sekali, kita mau ucapin buat adik-adik kita yang ada di rumah yang berulang tahun. Selamat ulang tahun adik-adik di rumah. Semoga kalian panjang umur dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Kak Desi Suryati, terus adik-adik, Kak Desi pasti kayaknya ada adik-adik yang mungkin bukan gerejanya di KKO 3 atau Kristus Kaca, terus datang nih Kak Desi. Kita mau sambut. Kita mau sambut buat adik-adik kita yang baru-baru datang ke sekolah minggu walaupun saat ini kita ibadahnya online. Selamat datang di GKO Kristus Raja. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita juga mau memberikan hidup kita untuk Tuhan. Sebelumnya kita mau angkat pujian, beri persembahan. Nanti adik-adik bisa kasih persembahannya ke mama papa ya Kak? Betul sekali, nanti dibawa ke gereja ya. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam rumahmu. Adik-adik semuanya sudah memberikan persembahan. Kita sekarang mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan bahwa kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Dan saat ini Tuhan kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar dapat berguna untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati tangan-tangan yang mau memberikannya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan berkat kepada mereka luar biasa lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya, kita udah di akhir ibadah ya Kak? Betul, kita berpisah lagi, tapi tenang, minggu depan kita akan jumpa lagi dengan kakak-kakak sekolah minggu yang lainnya tentunya. Adik-adik jangan lupa ya, minggu depan masih ada. Betul, adik-adik sampai jumpa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa pesannya hari ini adalah Sekarang, ya sekarang kita harus jadi anak-anak Tuhan yang taat seperti Betul. Bapak Cornelius dan Petrus. oke adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati. Dadah.